Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how do you do? Yeah, today we are going to learn about simple future tense. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Pada hari ini kita akan belajar simple future tense ya. Okay everyone, are you ready to start our topic today? Apakah siap untuk mulai topik kita? Thank you so much. Without further ado, let's get started ya. Okay, everyone. The first thing that we will learn together in this topic is about definition, ya. Jadi, teman-teman, hal yang pertama yang akan kita pelajari di dalam topik ini adalah terkait dengan definition atau pengertian atau definisinya, ya. Okay, let's read together. Nah, mari kita baca sama-sama, ya. The simple future tense is a grammatical construction used to express actions or events that will take place in the future. It is formed using the auxiliary verb will or going to followed by the past form of the verb ya. Jadi teman-teman semua, simple future tense merupakan konstruksi gramatikal yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan atau mengekspresikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan ya yang akan dilakukan di masa depan ya. Simple future tense ini dibentuk dengan menggunakan auxiliary verb will dan juga going to ya, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one ya. Oke, itu dia untuk pengertiannya teman-teman ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman. This is about formula. Untuk selanjutnya adalah formula atau rumus dari simple future tense. Nah, teman-teman, untuk formula di sini ya simple future tense ini memiliki dua formasi. Untuk yang pertama adalah formation with will atau formasi dengan will dan formation with going to atau formasi dengan going to ya. Nah, formation with will first. Kita akan bahas bersama-sama untuk formasi dengan will terlebih dahulu ya. The simple future tense with will is used to make predictions, express intentions, or state facts about the future ya. Jadi simple future tense dengan will ya digunakan untuk membuat prediksi-prediksi, mengekspresikan ya tujuan begitu ya atau maksud begitu ya atau niat seperti itu atau menyatakan fakta-fakta tentang masa depan teman-teman ya. Nah, ini dia untuk formulanya seperti itu ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. Nah, this is about examples of positive sentences. Untuk selanjutnya terkait dengan contoh-contoh kalimat positif dari simple future tense. Untuk rumusnya adalah subject plus will plus verb one atau kata kerja bentuk pertama ya. Let's see the examples. Mari kita sama-sama lihat untuk contoh berikut ini ya. I will go to the park tomorrow. Saya akan pergi ke taman besok. She will study for her exam tonight. Dia perempuan akan belajar untuk ujiannya malam ini. We will cook chicken soup for our dinner. Kita akan memasak sup ayam untuk makan malam kita ya. Kemudian they will have a great time at the party. Mereka akan bersenang-senang di pesta itu. Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh kalimat positif dari simple future tense. Let's identify the first sentence. Mari kita sama-sama identifikasi ya untuk kalimat pertama. I will go to the park tomorrow. Saya akan pergi ke taman besok. Subjeknya adalah I, teman-teman ya. Kemudian will, I will ya, subject plus will, kemudian plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kebetulan untuk kata kerja bentuk pertama di dalam contoh yang pertama ini adalah go, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman ya.
Oke, nah examples of negative sentences. Untuk selanjutnya adalah contoh-contoh kalimat-kalimat negatifnya. Untuk rumusnya adalah subject plus will plus not plus verb one. Jadi untuk rumusnya adalah subject ditambah will ditambah not ditambah kata kerja bentuk pertama ya. Nah, untuk contohnya adalah yang pertama, I will not go to the park tomorrow. Ya, saya tidak akan pergi ke taman besok. Ya, kemudian she will not study for her exam tonight. Ya, dia perempuan tidak akan belajar untuk ujiannya malam ini. Kemudian contoh selanjutnya adalah we will not cook chicken soup for our dinner ya. Kita tidak akan masak sup ayam untuk makan malam kita ya. Kemudian yang terakhir adalah they will not have a great time at the party. Mereka tidak akan bersenang-senang di pesta itu ya. Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh dari kalimat negative simple future tense. Let's identify the second example. Mari kita identifikasi untuk kalimat atau contoh yang kedua ini teman-teman ya. She will not study for her exam tonight. Dia perempuan tidak akan belajar untuk ujiannya malam ini. Subjeknya mana? Subjeknya tentu saja adalah she, kemudian ditambah will, ditambah not, kemudian ditambah verb satu atau kata kerja bentuk pertama. Kebetulan untuk contoh atau kalimat ya, kalimat yang kedua ini verb satunya adalah study ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about examples of interrogative sentences. Untuk selanjutnya adalah contoh-contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya dari simple future tense ya. Nah, untuk formulanya atau rumusnya adalah jadi kata kerja bantu terlebih dahulu teman-teman ya, yaitu will. Jadi will plus subject ya, kemudian plus verb one ya. Nah, kemudian di sini untuk contohnya adalah will I go to the park tomorrow? Ya, apakah saya akan pergi ke taman besok? Kemudian, will she study for her exam tonight? Ya, apakah dia perempuan akan belajar untuk ujiannya malam ini? Kemudian, will we cook chicken soup for our dinner? Ya, apakah kita akan memasak sup ayam ya untuk makan malam kita? Dan untuk kalimat yang terakhir, contoh yang terakhir adalah will they have a great time at the party? Ya, apakah mereka akan bersenang-senang di pesta tersebut? Okay, let's identify the third sentence or the third example. Mari kita sama-sama identifikasi untuk contoh atau kalimat yang ketiga ya. Will we cook chicken soup for our dinner? Ya, apakah kita akan memasak sup ayam ya untuk makan malam kita? Nah, itu dia teman-teman untuk sedikit penjelasannya ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about the second formation ya, yaitu dengan menggunakan going to, teman-teman ya. The simple future tense with going to is used to express plans, intentions, or decisions that have already been made. Ya, jadi untuk formasi dengan going to ini ya penjelasannya adalah simple future tense dengan going to digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan rencana-rencana ya, tujuan atau maksud atau niatnya, atau di sini ada decisions, keputusan yang sudah dibuat. Begitu ya. Okay, let's move to the next slide. Nah, this is about examples of positive sentences. Untuk selanjutnya terkait dengan contoh-contoh kalimat positif untuk formasi going to ya. Untuk rumus kalimat positif adalah subjek ditambah to be. Untuk to be-nya ini menyesuaikan dengan subjek ya teman-teman. Apabila subjeknya adalah I, maka untuk to be-nya adalah am. Kemudian apabila subjeknya adalah she, he, it, maka to be-nya adalah is. Dan untuk subjek they, we, you, maka untuk to be-nya adalah are. Setelah itu baru ditambah going to, kemudian ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama ya. Let's see for the examples. Mari kita sama-sama lihat untuk contoh-contohnya ya. I'm going to buy a new car next month. Ya, saya akan membeli sebuah mobil baru bulan depan.
She is going to take a cooking class. Ya, dia perempuan akan mengambil sebuah kelas memasak. Kemudian, we are going to watch a movie tonight. Ya, kita akan menonton sebuah film malam ini. Dan yang terakhir adalah they are going to visit their grandparents this summer. Ya, mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka di musim panas ini. Nah, let's identify the first example. Mari kita sama-sama identifikasi teman-temannya untuk contoh yang pertama, yaitu I am going to buy a new car next month. Ya, saya akan membeli sebuah mobil baru bulan depan. Subjeknya mana? Subjeknya adalah I, kemudian to be yang dipilih adalah am, dikarenakan I pasangannya am, teman-teman ya. Kemudian setelah itu plus going to dan plus verb one. Kebetulan untuk verb one-nya di sini adalah buy atau membelinya. Oke. Let's see the next slide. This is about examples of negative sentences. Untuk selanjutnya ada terkait dengan kalimat contoh-contoh kalimat-kalimat negatifnya. Nah, untuk rumusnya tentu saja hampir sama dengan kalimat contoh dari kalimat positifnya, yaitu subject plus to be begitu ya. Namun di sini setelah to be kita tambahkan not teman-teman ya. Jadi untuk rumusnya adalah subject plus to be am or is or are plus not kemudian plus going to plus verb one. Nah, untuk contohnya adalah I'm not going to buy a new car next month. Saya tidak akan membeli sebuah mobil baru bulan depan ya. Kemudian she is not going to take a cooking class. Ya, dia perempuan tidak akan mengambil sebuah kelas memasak. Setelah itu, we are not going to watch a movie tonight. Ya, kita tidak akan menonton sebuah film malam ini. Dan contoh yang terakhir adalah they are not going to visit their grandparents this summer. Mereka tidak akan mengunjungi kakek nenek mereka ya di musim panas ini. Let's identify the second example. Mari kita sama-sama identifikasi untuk contoh yang kedua ya. She is not going to take a cooking class. Dia perempuan tidak akan mengambil sebuah kelas memasak. Subjeknya mana? Tentu saja subjeknya adalah she ya. Setelah itu untuk to be-nya adalah is ya, kemudian ditambah not, kemudian ditambah going to dan verb one. Kebetulan untuk verb one-nya di kalimat kedua ini adalah take ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman. This is about examples of interrogative sentences. Untuk selanjutnya terkait dengan contoh-contoh kalimat interrogatif, teman-teman ya. Nah, untuk formula atau rumusnya adalah, jadi to be terlebih dahulu ya. To be-nya diletakkan di awal kalimat, setelah itu baru subject, setelah itu going to, dan yang terakhir adalah verb one, dan juga keterangan-keterangan yang lain ya. Okay, let's start to read the examples. Nah, am I going to buy a new car next month? Apakah saya akan membeli sebuah mobil baru bulan depan? Kemudian, then, is she going to take a cooking class? Apakah dia akan mengambil sebuah kelas memasak? Then, are we going to watch a movie tonight? Apakah kita akan menonton sebuah film malam ini? Dan, are they going to visit their grandparents this summer? Apakah mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka di musim panas ini? Nah, let's identify the third example. Mari kita sama-sama identifikasi untuk kalimat yang ketiga atau contoh yang ketiga ini ya. Are we going to watch a movie tonight? Apakah kita akan menonton sebuah film malam ini? Nah, untuk to be yang digunakan ini sudah betul ya, ada di awal kalimat ya. Untuk to be-nya adalah are, setelah itu baru subject, kemudian plus going to dan verb one. Untuk verb one-nya di sini adalah watch, teman-teman ya. Okay, everyone. Now, I think that's all for today for our topic, everyone. Maybe do you have any questions, suggestions, opinions, thoughts, requests for the next material or anything that you want to tell me, you can write them on the comment section. Okay everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran ini ya. I really hope that this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap sekali semoga untuk video pembelajaran ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua ya.
Okay, let's close our topic today by saying stay happy, stay healthy, and have a great day. Mari kita tutup ya teman-teman untuk pertemuan kita atau topik kita pada hari ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later everyone. Goodbye.